Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil al musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Amin. Qulu amin. Amin. As-sabi' an sayyidina Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyiz man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Qala at-Tirmidzi wa ghairuhu min al-ulama ma'na dana nafsahu hasabaha. Dari sahabat Sayyidina Abu Ya'la. Siapa namanya Abu Ya'la? Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti. Apa makna al-kayyis? Al-aqil. Kayyis. Apa kayyis? Kalau orang Mesir bilang kuwais. Kuwais. Ya, orang Mesir bilang kuwais. Masya Allah, kayyis nanti. Kayyis itu pinter, cerdas, brilian, bagus, mantap, mantul, mantap betul. Kayyis gitu. Kuwais. Kalau orang Mesir kuwais. Biasanya kalau orang dengerin. Dengerin. Kalau orang Suriah nih. Kalau orang Mesir kuwais. Al-kayyis, شو معنى الكويس؟ شو معنى الكيس؟ الكيس العاقل الحازم الذي يغتنم الفرص فيما يرضى به atau فيما يرضى به. Jadi kayyis itu orang yang cerdas, orang yang selalu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, itu namanya kayyis. Mumpung. Ayo buruan, mumpung nih itu namanya kayyis. Man dana nafsahu. Ma makna dana nafsahu? Ay hasabaha. Hasabaha yang mengevaluasi, yang memperhitungkan, yang menahan diri untuk mendapatkan yang lebih baik. Berusahalah mengatakan tidak kepada yang baik supaya bisa mengatakan iya kepada yang terbaik. Kata orang-orang quotes gitu. Jadi berusaha mengatakan tidak kepada yang baik supaya bisa mengatakan iya kepada yang terbaik. Ya kalau urusan dunia bisa jadi, tapi kalau urusan akhirat ya udah kerjain aja. Lama itu baik. Al-kayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas, brilian, pinter. Siapa? Man dana nafsahu, orang yang menahan diri. Dana nafsahu itu evaluasi, mengetahui mengevaluasi dirinya, berusaha memperhitungkan dirinya, batasan-batasan dirinya, kemampuan dirinya, apa yang harus diperbuat pada saat ini. Wa amila lima ba'dal mauti, wa amila dan beramal lima ba'dal mauti, untuk kehidupan setelah kematian, afterlife. Untuk kehidupan setelah kematian. Kan kita habis mati hidup lagi. Iya. Kita habis mati hidup lagi. Kagak mati udah. Itu di kehidupan yang kedua abadi, nggak ada mati lagi kita. Iya, nggak ada mati. Mati udah disembelih udah. Nggak ada, udah di sorga, mati meninggal nggak, innalillahi wa, nggak ada.
Udah selama-lamanya. Kalau di dunia kita masih dengar tuh di mik-mik masjid, musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Fadlan. Mana Fadlan? Meninggal dia kan? Mana panggil orangnya? Panggil. Ayo Ben. Benerin keran. La ilaha illallah. Iya. Kalau di dunia masih mati, masih ketemu sama mati. Dan mati bukan perjalanan terakhir, bukan. Mati itu justru memulai kehidupan baru. Jadi harusnya tuh, ya pokoknya begitu. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dimikir, habis hidup kan, habis mati kan hidup lagi. Ini habis. Untuk kehidupan yang kedua saya mau ngapain ya? Karena di kehidupan yang kedua nggak bisa beramal, nggak bisa ada sholat, sedekah, sholat, puasa, nggak bisa, udah selesai, udah habis, udah game over, nggak bisa diulang lagi, ulang lagi deh gamenya, nggak bisa, udah selesai. Sekarang waktunya memanen, yaumul jaza, hari pembalasan. Nasallallahu afwa. Ya Allah, saya pengen sedekah, nggak bisa. Kamu kemarin kemana? Ya Allah, saya nggak bisa. Kamu kemarin ngapain? Saya pengen, udah terlambat. Ya. Wal ajiz, apa ajiz artinya? Orang yang lemah, bodoh, bloon. Bodoh, belum, atau sami masyiat, terserah yang mau sebut apa dah namanya, bodoh, belum, apalagi yang ada o-nya dua, belum on, apalagi bodoh, yang o-nya dua tuh jelek pokoknya. Iya, iya, o-nya dua kan. O-nya dua. Semua yang O-nya dua itu jelek. Bodoh, iya. Nasallallahu bodoh. Al-ajiz, orang yang bodoh. Man atba'a nafsahu, siapa yang mengikuti hawa nafsahu, hawa. Atau atba'a itu membiarkan dirinya mengikuti keinginannya. Jadi membiarkan dirinya mengikuti keinginannya. Pengen makan seblak, pokoknya harus makan seblak. Pengen tidur, pokoknya harus tidur. Pengen main, pokoknya itu namanya nggak bisa nahan dia. Lagi waktunya ngaji, pokoknya mau main. Udah malam, mancing gitu ya. Udah enggak ada, pokoknya mau main. Pokoknya mau mancing. Udah malam maghrib, justru malam-malam banyak ikannya. Ya udah sono gitu. Iya. Ya, tahan. Waktunya ini udah, waktunya itu udah. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya. Jangan maksain. Orang lagi pada belajar, ya main. Orang lagi pada main, ya belajar. Iya. Orang lagi pada kerja, ya tidur. Orang lagi pada tidur, ya kerja. Iya. Sekarang nih orang kita lagi kerja ini, belajar, ngafalin, baca, supaya ente besok 10 tahun lagi, ya udah istirahat, tinggal ngetik kuliah misalnya, kita ketik, atau tinggal ngapain doang, udah dapat kerjaan. Yang tidur sekarang, yang main sekarang, ya udah ntar kerjanya, belajarnya nanti umur 30 baru belajar dia. Gurunya bukan Bang Uwi lagi, Bang Jarot, ya. Gurunya bukan Bang Uwi, bukan Bang apa ya, bukan Bang Jarot. Salah dikit digarot gitu. Iya, Jarot, Bang Jarot. Paham nggak?
Mau main-main, terserah main terus males. Entar 10 tahun lagi baru ente capek dah. Ini capek sekarang. Wa tamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gagal belajar, main-main, cuma pengen pinter. Itu namanya tamanna 'ala Allah. Dia nggak mau ibadah, maksiat, cuma pengen masuk surga. Doanya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Ya Allah, tapi kagak pernah ibadah. Tamanna namanya, tamanna. Tamanna tuh berangan-angan, ngayal. Pengen dapetin perempuan cantik, pinter, wah kaya raya, masya Allah, pokoknya dah kembang desa, bintang kelas misalnya, kembang pondok, kembang pondok. Iya, wah cantik banget ya, pinter, mana cantik, mana pinter, mana baik hati, senyumnya bikin meleleh hatiku. Iya, cuma ngayal doang. Teman-temannya belajar, dia main. Teman-temannya kerja, dia tidur. Teman-temannya kawin, ya, dia masih, ya udah nikah. Ya makanya ente kerja, makanya ente belajar, dapetin nggak apa-apa. Belajar niat nikah boleh gak? Boleh. Boleh di awal, ntar dikit-dikit lurusin niatnya gitu. Iya. Pengen belajar biar bisa dapetin si siapa namanya misalnya Jessica misalnya, cantik, pinter, anak kiai, ada anak kiai namanya Jessica kali gitu. Ya udah belajar, berusaha, doa setiap malam. Lama-lama lurus sendiri niat ente. Itu wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan, berangan-angan, mengandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, usaha juga. Qala Tirmidzi wa ghairuhu min al-ulama ma'na dana nafsahu hasabaha. Berkata Imam Tirmidzi dan ulama, dana nafsahu ay hasabaha. Hasabaha itu ya mengevaluasi, hitung ke kapasitas, batas dirinya, tahu batasan-batasannya, mana'aha mustaladzatiha, dia nggak ngikutin hawa nafsunya. Kalau diikutin gak ada habisnya. Dengerin, hawa nafsu kalau diikutin gak ada habisnya. Cobain dah, ente nih pengen makan ini nih, pengen itu, pengen terus gak ada habisnya. Bisa jadi tuh keinginan kita membunuh kita. Dulu aneh pengen banget punya motor, masih kecil tuh, masih umur berapa, SD kelas 5, pengen buat belajar motor, sampai motor orang aneh naik-naikin jatuh. Gede-gede aja lagi di standarin, aneh naik-naikin. Pokoknya mau naik motor, ajarin, jatuh, kagak dijalanin padahal jatuh, gede-gede aja. Ini abang ipar aneh. Udah gede, udah kuliah, dikasih motor, dikasih bukan beli, dikasih motor bekas ya, tapi dikasih, seneng banget. Motor Pega ZR warna biru, ya salam. Nomor polisinya nih 1295 apa itu, pokoknya SAK sama tuh kayak motor Bang Aboy, SAK. Motor ya, Pega ZR Yamaha warna biru, ya salam. Mantap banget pokoknya, girang, naik motor guys, enak gak naik motor, langsung jalan sini. Lama-lama kuliah nih naik motor, bawa motor jadi kuliah itu ke Cianjur buat mondar mandir, dipinjemin terus. Emang kalau punya motor di pondok, punya sepeda dipinjemin terus, rusak motorannya, jatuh motorannya, kelindes. Pokoknya dipinjemin terus dah, rusak, kodinya habis, kocinya hilang, STNK-nya jatuh. Allahu akbar. Pokoknya punya motor intinya. Suatu hari lagi naik motor, ketemu guru aneh kan tinggi, Pega ZR mentok intinya tuh, apa namanya, kalau mobil tuh dashboardnya, ini kalau ini leher motor,
kena dengkulannya, pendek jadinya tuh motor kayak odong-odong. Kata guru aneh, badil, apa? Badil, ganti tuh motornya. Aneh mikir juga ya. Kayaknya ini lebih butuh yang lebih keren kayaknya nih, apa ya? Apa kira-kira ya? Oh, fiction. Aneh bilang sama ibu aneh. Aneh bilang bercanda doang. Bilang sama bapaknya, Bi, kayaknya motor bagusan yang rada gede. Soalnya ini sering tabrakan gitu, kecil banget ya. Ngeremnya nggak pakem, udah dibenerin ini lagi. Jatuh, tabrakan. B-nya gitu motor Anda. Apa namanya, bannya masuk ke dalam tuh motor itu. Capek dari Jakarta ke Cianjur tuh naik motor Pega, bawa makanan banyak, bawa barang. Hancur-hancuran. Aneh bilang sama bapaknya, Bi, kayaknya ganti motor yang rada gedean enak dah. Ya udah, berapa harganya? Murah, 13 juta. Anda bercanda ngomongnya, artinya masa bapaknya punya duit segitu sih? Bilang pagi, sorenya dibeliin. Bilang pagi, sorenya dibeliin. Saking sayangnya sama anaknya buat kuliah. Iya, bilang mau ngapain nanti? Mau mandi. Bilang pagi hari Sabtu, Anda ingat banget, Jumat kalau nggak salah Jumat. Besoknya Sabtunya itu udah pagi, udah ada duitnya. Bapaknya ngajar 10 tahun atau 5 tahun, berapa tahun, udah diambil gajinya. Pas Ane bilang pengen motor, langsung dikasih. Ane kaget, Ane cuma ngomong doang, langsung dikasih. Astagfirullah, dosa gak ya? Dosa kayak gini, Ane bingung dah. Tapi emang ada disuruh, udah beli nih cari. Akhirnya nih cari, ketemu di OLX, ketemu langsung beli. Dapat, ya intinya dapat udah. Jadi aneh liburan pas ke Cianjur lagi udah ada motor siapa? Fiction orang merah cakep banget lagi itu 2019 2018 lupa. Cakep banget di motor punya siapa? B, oh Jakarta. S, Selatan. Siapa Jakarta Selatan? Si Anu. Ketahuan aneh. Iya. Wah, 150 cc. Nah, aneh iseng lagi pulang besoknya kapan? Lagi lebaran iseng. Temen aneh sepupu aneh punya motor R1 Yamaha R1 1000 cc. Aneh cobain, wah enak juga ya motor gedenya. Brum. Satu RT kedengeran. Kayaknya ini harus ganti. Habis sudah. Iya, habis. Dari 125 cc Pega naik 150 cc, naik 1000 cc motor Rossi itu tahu? Motor Rossi itu Yamaha M1, M1. Aneh pakai R1, R1, brum, satu RT kedengeran, brum, mantap juga, kayaknya bagus saat ini dah ya, habis, bujangan mau udah beli, dapat nih, andai kan gitu misalnya ada yang ngasih R1, kagak, kayaknya naik mobil enak dah, kagak ada habis-habisnya, hawa nafsu, nikah, begitu juga. 1 kayaknya kurang dah, 2 kayaknya kurang dah, 3 kayaknya kurang dah. Mau berapa? 4 udah 1 cukup. Paham? Apa lagi? Baju yang kayaknya kurang dah, beli lagi. Ini kayaknya habis udah. Diturutin semua hawa nafsunya. Paham tuh? Kalau buat akhirat silahkan. Tapi kalau buat sekedar dunia, buat apa? Buat apa? HP kameranya 2 kayaknya kurang dah, ganti 3 kayaknya kurang dah, 4, 5 kamera 10 kameranya kurang. Ini HP, ada HP beda lagi, iPad beda lagi, laptop beda lagi, wah punya semuanya buat apa? Kalau emang butuh silakan, tapi buat apa? Buat kerja kan nggak ada ininya, ente belum butuh, nggak usah. Yang murah aja udah 700.000. Itu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Atsamin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-8 dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Nah, apalagi perempuan. Nanti yang perempuan tuh biasanya
pengen ini, pengen itu, pengen ini, banyak pengennya. Udah nikah, pengen ini, pengen itu, pengen. Suaminya harus cerdas, harus pintar, nahan. Jangan atas nama cinta, atas nama sayang, nggak apa-apa deh. Ya udah beli deh, ya udah nggak apa-apa deh. Habis duit ente nanti, iya beli deh, nggak apa-apa deh. Kali-kali deh, ya udah habis. Bang, aku mau HP. Bang, aku mau ini. Bang, aku mau jalan-jalan. Bang, aku mau. Bang, baju udah. Bang, sendal kayaknya. Bang, kerudung kayaknya rada habis. Lemari, 3 lemari baju dia semua. Masya Allah. Warna ini buat kondangan beda, buat arisan beda, buat bukber beda, buat ini. Wah, banyak warna-warni bajunya. Paham tuh? Habis. Kalau ada duitnya silakan, tapi kalau nggak ada jangan, tahan. Enggak, berarti kamu nggak sayang dong. Justru karena saya sayang sama kamu, harus ditahan. Kalau begini nggak bisa sabar. Iya, nggak bisa sabar. Jadi semuanya diturutin, hilang rasa sabarnya tuh hilang. Udah nggak pernah dilatih lagi. Jadi sabar terus dilatih. Man tasabbara sabbarahullah. Man tasabbara yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang tuh udah hilang orang rasa sabarnya. Semua serba cepat, semua serba cepat, semua serba cepat gara-gara ada HP. Kita pengen makan pencet datang, pengen minum pencet datang, pengen berangkat sekolah, pengen pulang, pengen pencet datang semua. Hilang rasa sabarnya. Jadi nggak pernah dilatih lagi rasa sabarnya. Gampang marah jadinya. Termasuk aneh, gampang marah karena sering berinteraksi. Aneh mikir kenapa begini? Karena HP semua. Zaman dulu orang mau masak, apa ya? Mau beli ke pasar dulu. Ke pasar jauh, naik ojek dulu. Sampai sono dompetnya ketinggalan. Atau apa, kembali ribet dah, teng sampai pulang habis itu cuci beras dulu. Jadi kelatih sabarnya. Sebelum masak, mana nih gasnya nggak ada, pakai kayu bakar. Jadi orang dulu tuh sabar dah, bisa ngendalin diri. Karena itu mau apa-apa tuh ada prosesnya. Pengen ke rumah saudara, naik ini dulu, naik itu dulu, naik ini dulu, naik. Jadi pelatih sabarnya secara nggak langsung. Zaman sekarang tek langsung datang. Ya, Alex, iya, silakan. Sesuai aplikasi ya, dia udah selesai. Jadi sabarnya udah nggak pernah dilatih lagi. Makan tek datang langsung. Zaman dulu nggak mau bikin ini nih misalnya nih. Kemarin bikin pizza misalnya, roti dulu ini ya kan, kual keras ternyata pizzanya. Nggak enak, kemarin enak, kual lembek ya kagak jadi, ya kan begitu kan, diinin dulu, diinin di oven, diinin macam-macam, pas makan kelembekan, bikin lagi keras banget udah kayak genteng, tak patah susah. Bikin aja, jadi melatih kesabaran, bagus. Zaman sekarang ada bumbu racik semua, racik jadi bumbu racik jadi bumbu racik jadi. An Sayyidina Abi Hurairah, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baik keislaman seseorang, min daripada husni kebaikan, Islam al-mar'i seseorang, tarkuhu dia meninggalkan, ma la ya'ni sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kalau enggak ada manfaatnya ya udah, apa namanya, ya tinggalin. Enggak ada manfaat dunia akhirat, jangan dikerjain. Kalau ada manfaatnya walaupun dunia ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau ada manfaatnya, main bola ada manfaatnya nggak? Ada, ya udah kerjain, main sana.
biar seger, biar kakinya kuat, biar napasnya panjang misalnya. Agak gampang capek silakan. Cuma pakai celana panjang, iya, pakai celana pendek. Beli celana panjang. Udah mau pakai celana pendek yang 3/4 sini yang sebetis. Nah, celana pendek sini kelihatan dengkulnya. Dengkul emang bukan aurat sih, bukan. Tapi wajib ditutupin. Wajib ditutupin kalau kelihatan. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu dia. Mancing ada manfaatnya gak? Ada. Melatih kesabaran. Iya. Ente niat gak lagi mancing? Enggak, cuma main doang. Ente niatin. Jadi mancing tuh ente niatin. Innamal a'malu mancing. Emang ada bang niat mancing bang? Ada. Niat untuk melatih kesabaran. Niat untuk tadabbur alam. Iya kan? Oh, jadi begini ya. Ada ikan hidupnya di air. Ada gak ikan hidupnya di darat? Misalnya gitu. Oh, ternyata ikan kagak doyan ini ya, kagak doyan apa namanya capung ternyata. Nggak pakai capung misalnya. Oh, ternyata ikan ini, ternyata itu. Tadabbur alam. Jangan asal mancing. Oh, dapat gak? Oh, teriak-teriak kagak jelas. Niat, saya niat mancing karena Allah Ta'ala bismillah. Iya, niat untuk melatih kesabaran. Tapi orang mancing nggak bisa maju dia, nggak maju-maju pasti. Orang yang mancing itu, kalau maju cemplung dia langsung cebur. Penyakit orang yang suka mancing tuh gak bakal maju-maju dia, hidupnya nggak bakal maju. Nah kalau maju nyemplung dia. Niat, nanti mau mancing niat, jangan asal mancing. Niat melatih kesabaran, niat tadabbur alam, niat apa kek pokoknya. Niat mencari nafkah misalnya. Ngapain mencari nafkah udah ada nasi. Ada manfaatnya? Ada, silakan kerjain. Tapi jangan lupa ada namanya skala prioritas. Apa skala prioritas? Ada yang harus didahulukan. Ada yang harus dahulukan. Ini penting, ini penting, ini penting. Mana yang lebih penting? Oh yang ini, kerjain yang ini dulu nanti. Ini penting, ini penting, ini penting. Mana yang paling penting? Ini dulu, baru kedua, baru ketiga. Karena kalau nggak begitu habis waktunya. Itu doang kagak manfaat. Paham? Bang kayaknya ini nggak sempat ini, nggak sempat itu karena apa namanya? Waktunya sehari isinya mereka gak manfaat. Jadi yang manfaat bukan gak manfaat, kurang manfaat. Yang paling manfaat, yang paling penting gak kena. Jadi itu ada profesor lagi kuliah atau di mana cerita. Kenapa sih orang nggak bisa ngerjain sesuatu yang paling penting misalnya kayak ini nggak sempat, itu nggak bisa, ini kagak sanggup? Karena dia mendahulukan sesuatu yang bukan prioritas. Penting sih penting, menghibur diri penting, cuma bukan prioritas. Ya ada 3 akuarium, 1, 2 atau 2 akuarium gede, akuarium versi gede. Atau gedean lagi. Nih profesornya punya bola basket, punya bola kasti, punya gundu, punya pasir. Dengerin? Bola basket, apalagi tadi? Bola kasti, gundu, sama pasir. Bola basket sama bola kasti gedean mana? Bola basket sama kasti? Bola basket gedean, ya kan? Jadi di bola kasti itu yang buat yang main kasti. Ini profesornya ngisi apa namanya nih? Ngisi akuariumnya pakai pasir duluan. Setengah. Habis itu bola kasti. Gundu. Bola kastinya baru masuk 1 udah penuh akuariumnya. Ya, udah penuh. Jangankan bola basket masuk bola kasti cuma 1, itu juga nggak masuk. Kenapa? Dia udah penuh sama pasir, dipenuhi sama pasir sama kelereng. Nah, akuarium yang kedua diisi pakai bola basket dulu. Bola basket. Iya.
Bola basket gede kan, bola basket kan? Diisi pakai bola basket, diisi pakai bola kasti, diisi pakai gundu, diisi pakai pasir, semuanya masuk. Kenapa? Kan bola basket kan gede. Jadi kalau masuk 3, udah masih ada celah-celahnya tuh, ya kan? Ada celah kosongnya. Dimasukin bola kasti masih muat. Bola kasti segini, palingan. Masukin kelereng masih muat ya, masih gelidi masuk. Dimasukin pasir, muat. Jadi yang dimasukin yang mana dulu? Bola basket dulu. Maksudnya apa? Yang paling penting dulu kerjain. Ya, nanti punya schedule, list kegiatan harian. Mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Main HP, main game, mancing, sholat. Main HP dulu deh. Habis ini sholat. Habis waktunya. Ya, agak sempat. Tahu banget iblis tuh itu. Setan gepeng. Main HP dulu dah. Habis ini baru sholat. Habis waktunya. Sholat dulu. Bisa gak main HP? Bisa. Sholat 5 menit. Main HP 12 jam. Ya kan? Sholat bisa. Habis sholat main coba main HP dulu. Main HP dah sebentar. Nah, sebentar 2 jam. Scroll udah 2 jam. Udah habis waktunya. Karena apa? Diisi pasir duluan. Awalnya diisi gundu duluan. Bola basketnya nggak masuk, dia udah penuh sama pasir. Tapi kalau dimasukin bola basket duluan, mau bola basket sebagaimana banyak masih muat gundu masuk. Masih muat pasir masuk ke sela-sela. Isi yang paling penting dulu. Belajar. Bisa main? Bisa. Main dulu. Bisa gak belajar? Kagak bisa. Bercanda? Bisa gak? Susah. Walaupun bisa susah. Pasir semua isinya dimasukin bola basket bisa. Tekan. Itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukan berarti nggak boleh bercanda, nggak boleh main, nggak boleh senda gurau, misalnya senang-senang, healing. Bukan nggak boleh, bukan nggak bisa, bukan nggak boleh. Tapi kerjain yang penting dulu. Mau berangkat ngapain? Yang berenang, sholat duha dulu. Berenang berangkat jam 8. Sempet sholat duha. Ntar dah habis berenang kagak bakal bisa. Habis berenang dan ntar aneh sempetin ke masjid sholat dulu, kagak bakal. Sholat dulu bentaran baru berangkat dulu sampai sana, ya udah main bola, berenang langsung, prosotan langsung. Paham tuh? Kerjain dulu yang paling penting. Jadi masukin dulu bola basket yang gede-gede, nanti masuk pasir, yang lain yang ikut. Ini nasihat buat diri aneh dulu, baru buat ente. Ini nasihatin diri sendiri dulu. At-tasi' an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Apa artinya? La yus'alur rajulu bihadfi alif al-istifhamiyya li jarriha bi fi bi ayyi sabab daraba ma'adal ihtimal an yakuna sabab ma yustahya min dhikrihi kalam tilna min at-tamkin bal yatruku dhalika ilahi wa ila muraqabati al-mawla illa in ihtaja al-amru ila jalin ahkam. Ayat la yus'alu dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu, tidak ditanya ar-rajulu, seorang laki-laki, fima daraba imra'atah, mengapa dia memukul istrinya. Mengapa dia memukul istrinya. Ini umur 300 tahun ke atas sebenarnya. Ini masih SMP, nggak apa-apa nih jelasin.
La yus'alur rajul, tidak ditanya laki-laki fima daraba mar'atahu, kenapa dia memukul istrinya. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ditanya. Ada orang ribut berantem, istrinya diomelin di depan umum misalnya. Atau ente dengar walaupun bukan di depan, di rumahnya cuma kencang teriak si suami, jangan ditanya tuh kenapa tuh marah-marah. Nggak boleh ditanya. Zaman sekarang malah kebalik. Kenapa ya? Karena nggak ada ilmunya. Ada bikin sosial eksperimen. Iya, ada sosial eksperimen. 2 orang laki-laki perempuan. Aktor, pura-pura doang, settingan. Cuma ya buat ngelihat bagaimana eksperimen manusia, orang-orang secara sosial. 2 orang laki-laki perempuan, anggaplah suami istri atau pacaran. Yang bikin ini nih, yang bikin senda guraunya orang barat sama orang Eropa, berantem. Si istri ini yang perempuannya didorong, pengen langsung diselamatin sama orang-orang. Ngapain perempuan ini macam-macam? Kamu ngapain mukul-mukul perempuan? Tahan suami, yang laki itu ditahan, dipegangin, istrinya disuruh sono pergi. Udah sana selamatin diri kamu, selamatin diri kamu. Laki-laki udah gila. Iya. Langsung diselamatin, belum dia baru didorong doang, padahal diteriak-teriakin gitu kan, gomel macam-macam. Langsung orang-orang pada melihatin, pada belain yang perempuan. Udah jangan tuh, laki-laki kasar begini macam-macam. Wah, macam-macam. Udah ketahuan, oh ternyata begitu. Apa sih eksperimennya, apa namanya, hasilnya, reaksi orang-orang tuh begitu. Sekarang dibalik, yang diomelin laki-laki, perempuannya ngomel-ngomel. Oh, dasar cowok nggak tahu diri, begini begitu. Ampun, aku macam-macam didorong, sampai dipukul-pukulin di tengah jalan. Kagak ada yang nolongin. Iya, orang lewat aja. Palingan memang dia salah, laki-laki brengsek emang. Didiemin aja. Berarti kan belum tentu yang salah laki-laki kan? Iya, belum tentu yang salah laki-laki. Dengerin. Belum tentu yang salah laki-laki. Itu manusia-manusia nggak tahu ya, karena nggak ada ilmunya. Giliran laki-laki didorong, dipukulin sampai disambit tas, sepatunya dilempar, mobilnya ditendang. Orang-orang diem aja, biarin. Apa? Memang laki-lakinya salah. Paham tuh? Padahal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Tidak ditanya seorang laki-laki kenapa dia memukul istrinya. Kecuali kalau udah parah KDR, dicekek istrinya misalnya, dibanting, itu baru ditanya, ente kenapa begitu? Cuma kalau dipukul sekali 2 kali, dia nggak pernah marah, misalnya laki-laki, tiba-tiba marah sama istrinya, berarti yang salah istrinya dong. Orang nggak pernah marah seumur hidupnya dia, masih ternyata marah. Berarti ketahuan sifat watak asli si laki, enggak begitu. Laki-laki itu nggak bakal akan selalu baik sih ya. Ini bukan membela diri, bukan. Laki-laki itu akan selalu baik kalau istrinya nurut. Paham? Kalau istrinya nurut bakal selalu baik, nggak bakal berubah begini begitu macam-macam. Turutin suaminya. Paham dong? Dengerin nih calon istri. Woi, dengerin calon istri. Nanti masih lama 20 tahun lagi untuk nikah. Ternyata selama ini kamu begini mas, ya, aneh nggak bakal marah kalau ente nggak begitu. Paham dong? Karena kenapa? Ini ulama mengatakan, lihtimali ayyakuna sabab nggak ada di situ. Lihtimali ayyakuna sabab mimma yustahya min dzikrihi. Karena ada kemungkinan sebab dia memukul malu untuk disebutin. Nggak mungkin aneh sebut. Kenapa dia? Nggak mungkin aneh sebutin. Pokoknya ente tahu lah kalau udah nikah. Paham tuh? Apa contohnya? Udah disebutin aja karena kita lagi belajar. Kalimtina minat tamkin. Karena misalnya menolak ajakan marah itu suami. Mau ente secantik apapun, sepinter apapun, ditolak wah udah meledak. Paham? Kan gak enak bilang begitu kan. Kamu kenapa? Ya karena dia, wah ternyata ente ini namanya manusia. Paham tuh?
Paham gak ente? Umur 12 tahun paham gak? Alvin, paham gak? Apaan bang? Iya, dengerin yang calon-calon istri nih. Walaupun masih kecil nggak apa-apa karena lagi belajar. Jangan sekali-kali nolak ajakan suami. Capek ladenin. Lagi masak matiin kompor, lagi setrika cabut setrikaannya. Lagi gendong anak biarin tinggal lempar langsung. Lempar ke kasur. Iya. Tinggal. Ada yang pernah nanya sama dokter, "Bu dokter, suami saya nangis maksudnya yang ngerengek misalnya, lagi pengen dilayani. Anak saya nangis beneran kalau anaknya. Mana yang saya duluin?" Dokternya bingung jawabnya. Kata dokternya, "Duluin yang ngasih duit." Gitu. Iya, duluin yang ngasih duit. Siapa yang ngasih duit, anak ente apa suami ente? Anak ente apa anak mertua yang ngasih duit? Anak mertua ente. Ente ntar ngasuh dua anak. Anak ente sama anak mertua. Paham? Yang perempuan anak ente sama anak mertua. Anak mertua suami maksudnya, Pak. Ente kan punya anak. Punya anak mertua. Apa anak mertua? Suami ente. Ente punya mertua. Anaknya siapa? Suami ente. Namanya anak mertua. Anak saya nangis, tapi anak mertua juga nangis. Gimana nih Bu dokter? Siapa yang saya duluin? Duluin yang ngasih duit. Paham? Laki-laki misalnya. Kalau laki-laki ditanya, ente bakal mendahulukan istri atau anak? Pasti bilangnya apa? Istri. Anak belakangan. Tapi kalau yang perempuan, jarang. Biasanya anak apa suami? Anak. Suaminya ntar belakangan. Harusnya yang didahuluin suami. Harusnya. Kan dari sekarang diajarin kasih tahu. Dipilih mau hidup sama anak apa suami. Anak ente bakal ninggalin ente. Suami ente bakal selalu sama ente sampai mati. Maksudnya ya kalau nggak ada apa-apa insya Allah sampai mati. Paham? Jadi dahulukan suami. Anaknya nangis gini-gini, suaminya juga mana? Kamu sih bang, kamu sih mas, kamu sih pak. Anak saya lagi nangis nih, repot. Biarin aja nangis sudah. Anak tuh nomor 2. Anak nomor 2. Dia nanti gede, ente ditinggal. Ya, dia gede, nikah, udah ente ditinggal. Emang mau selalu sama ente? Enggak. Suami, anak gede, selalu sama pasangan dahulukan, jangan yang lain. Ini ngomongin tentang muraqabah. Dikit lagi, Anda jelasin hadis yang ini. Lais alur rajulu fi ma daraba imra'atan. Kenapa nggak ditanya kalau ada suami mukul istrinya? Mukulnya nggak parah ya, kalau udah sampai KDRT baru pakai banting, lempar, pakai balok, namanya, pakai misalnya kacul. Nah, itu baru. Kenapa? Karena ada namanya muraqabah. Apa muraqabah? Ini kan babnya lagi muraqabah kan? Muraqabah itu mengawasi diri. Suami itu selalu pengen ngelindungin keluarganya. Gak mungkin dia mukul kalau nggak ada alasannya. Yang normal. Dan rata-rata normal biasanya. Gak mungkin dia biasanya. Dia bakal ngelakuin semuanya demi keluarganya. Dia bakal rela dimarah-marahin bosnya. Dia bakal rela diludahin orang. Dia bakal rela panas-panasan. Dia bakal rela mati. Demi siapa? Demi keluar. Ya kan? Nanti sering lihat kan sopir di YouTube, di sopir misalnya tabrakan, mejret situ, kegencet. Lagi ngapain dia? Kerja, nyari duit. Makanya jangan sampai suami pergi habis dimarahin sama istri. Suami mau berangkat kerja, sebelum kerja dimarahin dulu. Wah, jangan dah. Suami itu nggak bisa fokus, dia langsung mikir, istimewa. Dia nggak bakal, kalau dia udah istrinya udah kacau, artinya tuh, jadi suami ini yang Anda rasain gitu, menurut pengalaman. Suami itu dunianya itu istrinya. Jadi kalau istrinya udah rusak misalnya, dalam artian marah atau gimana, rusak bukan rusak selamanya, bukan, lagi ada setannya misalnya, udah dia nggak mikir keselamatan dia. Buat apa lagi saya hidup di dunia? Dunia saya udah rusak semuanya. Paham tuh?
Indonesia udah rusak semuanya. Ya hidup di dunia ini, ya udah, dunia itu nih semua hiburan, semua keindahan, semua apa namanya kecantikan itu ada di istri saya. Istri saya udah marah sama saya, istri saya udah nggak suka sama, buat apa hidup? Buat apa? Duit nggak penting, duit. Saya butuh istri, saya butuh seorang perempuan buat tempat pulang, di tempat kembalinya. Jangan sampai dia nggak mau pulang, si suami. Nanti pulang juga dimarahin, pulang juga berisik, pulang juga dihina. Udah ya apa namanya, dia kerja jadi sopir, nggak mikir keselamatan, mati, alhamdulillah. Gitu. Istri, dengerin jalan istri. Ini buat umur 700 tahun ke atas, umur 13 tahun nggak paham kan? Paham dong? Jadi dia ada muraqabah. Sekesal-keselnya suami, dia masih mikir gimana nanti, tetap masih mau cari duit, mau cari nafkah buat keluarganya. Nggak mungkin dia akan menelantarkan keluarganya gitu aja. Makanya nggak boleh ditanya, kecuali bisa sudah sampai ke DRT. Babun fit taqwa, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.